Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang akuntansi ijaroh yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Islamiyah, Dwi Lailatul Fitriyah, Nur Abadiyah, dan Putri Purnama Sari Dewi. Fatwa ijaroh. Ijaroh adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat pada suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ijaroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan ijaroh mutahayyah bitamlik adalah ijaroh dengan wa'ad atau pernyataan atau janji atas pemindahan kepemilikan objek ijaroh pada saat tertentu. Hal mencolok yang membedakan antara akad ijaroh dan akad ijaroh muntahayyah bitamlik adalah terdapat perpindahan hak milik dari aset yang disewakan di akhir masa sewa pada akad ijaroh muntahayyah bitamlik, sedangkan pada akad ijaroh tidak terdapat perpindahan kepemilikan atas aset yang disewakan. Di sini terdapat gambar alur dari transaksi ijaroh dan IMBT. Di sini Bank Syariah sebagai pemberi sewa barang dan jasa membeli barang atau jasa kepada pemasok, yaitu berupa objek ijaroh, yang kemudian nasabah sebagai penyewa menggunakan objek ijaroh tersebut. Kemudian nasabah membayar sewa pada Bank Syariah tersebut berdasarkan negosiasi dan akad dari ijaroh. Yang kelima ini mengalihkan hak milik barang ijaroh pada akhir masa sewa ini khusus untuk IMBT atau ijaroh muntahayyah bitamlik. Akuntansi pemilik objek sewa. Bank sebagai lesor, pengakuan dan pengukuran terdiri dari biaya perolehan, penyusutan pendapatan, biaya perbaikan, serta perpindahan kepemilikan. Biaya perolehan diakui saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehannya. Contoh, tanggal 1 Januari 2008, bank membeli mobil untuk disewakan dengan harga 150 juta. Jurnalnya, pada debit aktiva ijaroh 150 juta dan kas kredit 150 juta. Penyusutan. Yang pertama, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Yang kedua, aset tetap didepresiasi dalam PSAK 16. Yang ketiga, aset tidak berwujud PSAK 19. Yang keempat, metode penyusutan. Metode penyusutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line method, yang kedua metode saldo menurun atau diminishing balance method, yang ketiga metode jumlah unit atau sum of the unit method. Penyusutan ijarah mengikuti kebijakan umum. Contoh, mobil seharga 150 juta diperkirakan akan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10%. Biaya depresiasi per tahun atau SLM sama dengan 150 juta dikurangi 10% dikali 15 juta per 5 sama dengan 27 juta. Jurnal penyesuaian akhir periode 31 Desember 2008. Biaya depresiasi aktiva ijarah sebesar 27 juta debit. Akumulasi depresiasi aktiva ijarah sebesar 20 juta kredit. Penyusutan ijarah muntahayyah bitamlik. Umur ekonomisnya sesuai dengan masa sewa, ketentuan lainnya sama. Contoh, mobil seharga 150 juta di awal disewakan dengan akad IMBT selama 4 tahun, dengan nilai residual 20%. Biaya depresiasi per tahun atau SLM sama dengan 150 juta dikurangi 20% dikali 150 juta per 4 sama dengan 30 juta. Jumlahnya biaya depresiasi aktiva ijarah sebesar 30 juta debit pada akumulasi depresiasi aktiva ijarah sebesar 30 juta kredit. Kemudian pendapatan. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan atau NRV pada akhir periode pelaporan. Contoh, mobil yang dibeli di awal tadi pada tanggal yang sama disewakan dengan sewa per bulan sebesar 5 juta rupiah dan dibayar tiap tanggal 1 bulan berikutnya. Biaya perbaikan. Pengakuan biaya perbaikan adalah sebagai berikut. 1.
biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, jika IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Contoh biaya perbaikan. Untuk mobil yang disewakan sebelumnya, bank mengeluarkan biaya perbaikan tidak rutin pada tanggal 8 Juni 2008 sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2008, penyewa melakukan perbaikan atas seizin bank dengan senilai biaya 1 juta. Maka penulisan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 8 Juni, biaya perbaikan debit senilai 1 juta, kas kredit 1 juta. Dan tanggal 2 Oktober, biaya perbaikan debit senilai 1 juta dan kas kredit bernilai 1 juta. Perpindahan kepemilikan. Pengakuan tergantung dari cara perpindahan kepemilikan. 1. Hibah. Jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai biaya. Yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa. Maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 3. Penjualan setelah selesai masa akad, yaitu selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 4. Penjualan objek ijarah secara bertahap. Yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan pengguna aset tersebut. Akuntansi penyewa. Bank sebagai lisense atau mustajir. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran, yaitu 1. Beban. 2. Perpindahan kepemilikan. Beban. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang ketiga, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam IMBT melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkatkan sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Perpindahan kepemilikan. Untuk IMBT, pencatatan perpindahan dilakukan sesuai dengan cara perpindahannya. Yang pertama, hibah. Bank mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka bank mengakui sebagai aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir, maka bank mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Yang keempat, pembelian objek ijarah secara bertahap, maka bank mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah
dan tidak saling bergantung atau ta'aluk. Sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Lalu jika bank menjual objek ijarah dan nasabah menyewanya, maka bank mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Lalu keuntungan atau kerugian tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Ijarah lanjut. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai penyewa dengan pemilik. Dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pengungkapan. Yang pertama sebagai pemilik objek sewa, yaitu penjelasan umum isi akad yang signifikan, yaitu keberadaan wa'ad, agunan, pembatasan-pembatasan. Lalu nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aktiva ijarah. Dan yang terakhir keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Lalu sebagai penyewa, penjelasan umum isi akad yang signifikan, yaitu total pembayaran, keberadaan wa'ad, agunan, pembatasan-pembatasan. Lalu keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa didiskusikan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.